kenapa nggak balik-balik ke Malaysia, ada apa gitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, banyak gue baca di komentar-komentar di videoku yang sebelumnya, banyak yang bertanya kapan mau balik ke Malaysia, bila mau balik Malaysia, atau apa ya, ada yang nanya juga kenapa lama sangat di Indonesia, kenapa nggak balik-balik ke Malaysia, ada apa gitu, banyak yang nanya seperti itu guys. Jadi sekarang gue mau jawab guys gitu. Sebenarnya banyak videoku yang sebelumnya atau sebulan yang lalu ada, 2 bulan yang lalu ada, gue jawab kenapa. Dan tapi yang jawaban gue sekarang ini akan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya guys gitu. Ya nggak ada juga persamaannya juga gitu karena ini gue ceritain aja guys ya, biar nggak terlalu panjang nanti videonya, gue ceritain aja ya kenapa gue nggak balik gitu atau lama di Indonesia. Jadi yang pertama tuh guys, tujuan gue balik itu ya, di tahun ini tuh anak yang nomor 2 itu mau sekolah guys. Anak yang nomor 2 itu mau sekolah. Jadi mau tidak mau anakku ini butuh dokumen guys untuk daftar sekolah gitu. Dulu anakku yang nomor 1 mau sekolah itu aku nggak pulang. Karena nggak cukup, yang anak nomor 1 ini nggak cukup dokumenku nggak ada, terus dokumen keluarga nggak ada, dokumen dirinya nggak ada. Jadi ya cuman sekolah apa ya, belum terdaftar gitu tapi udah sekolah. Nah sekarang dua-duanya ini mau penyerahan dokumen lengkap gitu, dari dokumenku, dokumen anakku, dan dokumen keluarga. Karena kalau di Indonesia itu yang pertama itu harus punya dokumen keluarga. Yang kedua ya bapaknya harus punya dokumen. Yang ketiga ya harus anaknya punya dokumen gitu guys. Kalau di Indonesia itu. Jadi tujuan gue ya untuk itu gitu. Ngurus-ngurus dokumen. Jadi gue balik dari Malaysia. Alhamdulillahnya guys ya, bos gue tuh baik banget ya, baik banget. Gue lama di sini udah lebih dari 3 bulan mau 4 bulan ini. Tapi bos gue tuh wow, apa ya, nggak apa-apa, selesaikan dulu, siapkan dulu apa yang kau buat kat sana. Nanti kau sudah siap, kau balik sini lagi. Itu guys, wah, gua nggak dapat bos macam itu guys, bener. Kau mungkin kalau orang lain gua udah dipecat, gua udah dibuang kerja guys. Ini alhamdulillah guys, alhamdulillah bos gua tuh baik banget guys. Bos gua baik banget, orang Malaysia ini guys. Bener, alhamdulillahnya guys. Dan gua tuh dibantu di sini guys, selama gua ada di sini. Ya sikit-sikit lah bosku tuh apa ngirimin uang gua gitu, dikasih ke anak-anak gua gitu. Baik banget, bener baik banget. Ya beliau sendiri tahu kan, gua di sini nungguin buat dokumen itu ya nggak kerja kan. Jadi ya gitu dah. Aduh ya Allah, nggak tahu lah guys. Jadi gue datang ke sini tuh pulang dari Malaysia, gue tuh ngurusin dokumen-dokumen karena gue sendiri nggak punya IC atau nggak punya KTP, dan belum punya kartu keluarga atau surat kakak. Atau ya kemarin gue udah buat guys, udah buat video dan gue upload
Gue kasih gambar, ada videonya tentang kartu kakak itu seperti apa. Tapi gue kena banned guys. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini makanya gue buat video ini guys. Buat video ini karena yang videoku yang kemarin kena banned guys, gitu. Makanya gue buat lagi video gitu. Baru semalam yang kena banned itu. Jadi gue udah jelasin di sana kartu kakak itu seperti apa gitu. Ya istilahnya di situ di kartu kakak itu ada namaku, ada nama anakku, nama istriku, ada anakku berapa gitu, semuanya ada nama-namanya di sana gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh harus ada seperti itu gitu. Kartu kakak namanya, kartu keluarga gitu. Jadi satu keluarga itu ada namanya di sana, ada namanya ayah, ibu, ayah, mama, anak berapa gitu. Kayak aku tiga ya, anakku tiga, ada tiga nama di sana. Terus nama aku sama istriku, jadi ada 5 nama satu keluarga itu guys. Jadi itu yang harus dibuat dulu. Itu buatnya yang aku nungguin itu dari bulan puasa itu hari itu sampai lepas hari raya, pokoknya lebih dari 1 bulan. Kalau nggak salah itu sekitar 55 hari gitu guys. Yang aku tungguin itu guys, buat surat itu gitu. Habis itu guys, belum belum sampai di situ guys. Ternyata surat kakak itu gak lengkap guys. Anakku yang nomor 1 gak masuk dalam kartu kakak itu, dalam surat kakak itu guys. Ya, kan semuanya 5 nih, 5 nama. Tapi setelah udah siap surat kakak itu, ternyata namanya anakku itu yang nomor 1 Muhammad Rangga Al-Fatih itu nggak ada guys, nggak ada. Aduh gimana sih, padahal gue udah siapkan semuanya yang diperlukan oleh balai desa, oleh kantor desa, oleh office sana gitu. Udah aku siapkan semuanya, udah lengkap banget gitu, udah lengkap banget. Bahkan sampai gue kirim WhatsApp guys, gue kirim WhatsApp dan gue kasih yang apa ya, yang kertas gitu, gue kasih sama dia, gue kirim WhatsApp lagi. Ternyata masih kurang guys, masih kurang. Aduh, disitulah gue revisi lagi, gue perbaiki, gue kembalikan ke sana. Sampai sekarang guys, belum siap itu dokumen guys, belum siap. Tanggal 14 ini anakku sudah masuk sekolah, bayangkan. Pening gue guys, pening, bener, pening. Berapa bulan gue di sini? 4 bulan kurang 3 hari guys. Urus satu dokumen itu aja belum siap-siap sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi seperti itulah ceritanya guys. Ceritanya itu seperti itu. Jadi ujung dari atau awal dari buat dokumen di Indonesia itu harus punya kartu kakak atau surat keluarga itu guys. Terlebih dahulu. Nanti baru bisa buat IC atau KTP. Buat surat anak atau akte kelahiran. Atau buat surat tanah, apapun itu. Semuanya berawal dari kartu kakak atau surat kakak guys. Gitu. Tapi sekarang belum siap lagi. Coba bayangkan. Betapa peningnya gue guys. Betapa marahnya gue guys. Gue datang berkali-kali guys. Berkali-kali ke sana. Aduh gak tahu lah. Mau marah-marah. Gak ada gunanya. Gak siap juga. Aduh, sampai gimana gitu guys. Bener. Bener guys. Aduh sampai gue ngebayangin kenapa sih Indonesia ini gak kayak Malaysia gitu. Ngurus apa-apa senang gitu. Bener guys. Aduh ya Allah ya Rabbi, kok gitu amat Indonesiaku ini. Iya. Geting aku, kata orang Jawa tuh geting aku guys, bener. Bayangkan guys. Gue udah mau 4 bulan di sini, tapi ya Allah, mau buat apapun gue nggak bisa guys gitu.
buat apa-apa tuh gue nggak bisa karena awal dari dokumen di Indonesia tuh harus punya surat kakak. Aduh ya Allah. Tapi ya seperti itulah guys kira-kira ceritanya kenapa gue lambat balik ke Malaysia. Kenapa gue tuh nggak balik ke Malaysia. Ya inilah ceritanya yang real guys gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah berkomentar, yang udah dukung, yang udah support saya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.